Bisa Bu, sebenarnya saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Rizka itu lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya sejauh mana tingkat keberhasilan saya ketika saya menggali potensi yang ada pada diri Bu Rizka. Sebagai coach Bu, misalnya tingkat keberhasilan saya dalam mengcoach Bu Rizka ketika Bu Rizka bisa mengemukakan 3 ide kreatif, maka dalam melaksanakan rencana aksinya serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Begitu Ibu Rona. Ya. Baik Bu Un, kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan? Saya ingin menggiring pertanyaan yang bisa menggali potensi diri coach. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Misalnya pertanyaannya itu lahir dari mendengarkan, berbentuk pertanyaan terbuka. Kemudian itu akan membuat coach merenung, menggali, mengingat dan mengkaitkan, diajukan pada saat yang tepat. Terus bagian mana yang diobservasi? Kompetensi yang ingin saya observasi adalah bagian ketika saya mengcoach dengan menggunakan alur Tirta Ibu Rona. Apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Bu Un sebagai coach? Saya sebagai coach itu dapat menggali potensi coach dengan indikatornya, yaitu coach bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi Bu Rona. Kemudian coach dapat menentukan aksi dari solusi tersebut. Kemudian coach juga bisa dapat mengidentifikasi masalah dan solusi harusnya bisa dibuat. Kemudian coach juga bisa mempertanggungjawabkan aksinya. Baik. Assalamualaikum Bu Rizka, apa kabar? Terima kasih Bu Rizka sudah meluangkan waktu siang hari ini. Kita akan coaching sebentar ya Bu Rizka. Bu Rizka, apa yang mau dibicarakan tentang coaching pada siang hari ini? Baik Bu, saya ingin membahas kondisi-kondisi di sekolah. Saat ini kan saya mengajar di kelas 6 Bu, dengan kurikulum Merdeka. Nah, saya mengamati anak-anak belakang ini mengalami penurunan dalam motivasi belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya pun menjadi menurun Bu. Nah, murid-murid saya itu menjadi lebih asyik mengobrol dengan teman-temannya pada saat jam pembelajaran Bu. Oh begitu ya kondisi murid yang sekarang Bu Rizka rasakan. Jadi Bu Rizka ingin mencari cara untuk meningkatkan motivasi belajar yang berdampak pada nilai atau hasil belajar murid. Di kelas 6, apakah saya betul Bu? Betul Bu ya. Nah, kalau Bu Rizka sendiri, apakah yang sekiranya akan Bu Rizka lakukan untuk mengatasi motivasi belajar anak yang menurun saat ini Bu Rizka? Saya rasa itu saya ingin membuat murid-murid saya, khususnya kelas 6 ya Bu, bisa bangkit motivasi belajarnya, yaitu bisa memanajemen kelas dulu. Misalkan kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari, atau kita melakukan tanya jawab sekitar kehidupan yang ada di sekitar sehari-hari yang berkaitan tema yang kita pelajari Bu. Nah, selain itu saya juga akan menggunakan media video pembelajaran yang bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran. Terus diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Baik Bu Rizka, berarti Bu Rizka akan melaksanakan beberapa cara untuk membangkitkan motivasi belajar anak. Ya, betul. Nah, menurut Bu Rizka sendiri, idealnya
motivasi belajar anak itu kan tinggi. Ya. Menurut Bu Rizka, motivasi belajar murid-murid Bu Rizka bagaimana? Menurut saya ya Bu, yang saya inginkan kan tadi murid-murid saya itu memiliki motivasi atau semangat dalam belajar ya Bu, merespon dengan baik dan aktif setiap melakukan pembelajarannya, dan tentunya mencapai hasil yang terbaik Bu dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu menyenangkan dan juga bermakna bagi siswa Bu, khususnya di kelas yang saya ampu seperti itu Bu. Nah, dari skala 1 sampai 10 Bu Rizka, menurut Bu Rizka, motivasi belajar murid di kelas yang Bu Rizka ajar itu nilainya berapa ya Bu? Saat ini kira-kira skalanya itu 7 Bu. Karena kan masih mau mencoba beberapa cara yang sudah tadi saya sebutkan tadi ya Bu. Tapi saya mencoba optimis Bu dengan kekuatan yang ada pada diri saya, dan saya akan terus mencoba semaksimal mungkin Bu untuk mencapai tujuan supaya murid saya dapat meningkatkan motivasi belajarnya seperti itu Bu. Baik Bu Rizka, dalam waktu dekat ini apa yang bisa Bu Rizka lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Bu? Dalam waktu dekat ini saya akan mengawali pembelajaran dengan tanya jawab sesuai dengan tema ya Bu. Di sela-sela pembelajaran saya berikan ice breaking atau permainan seperti itu. Dan saya juga akan menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan temanya yang bisa meningkatkan motivasi belajar murid. Seperti itu Bu Uun. Oh baik, berarti ada 3 cara dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama itu diawali dengan tanya jawab sesuai dengan tema ya Bu. Kemudian di sela-selanya akan mengadakan ice breaking. Kemudian menyiapkan media pembelajaran yang sesuai. Oh iya, kapan kira-kira Bu Rizka akan melaksanakan rencana dengan 3 cara ini Bu untuk meningkatkan motivasi belajar murid Bu Rizka? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Senin besok Bu. Jadi minggu depan sudah saya mulai ya Bu. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu Bu, yang sudah saya rancang sedemikian rupa supaya tujuan dari pembelajaran tercapai seperti itu. Oh iya. Nah, dalam jadwal mengajar Bu Rizka itu hari Senin kan ya Bu? Menurut Bu Rizka, rencana aksi mana yang akan dilaksanakan Bu Rizka? Yang akan segera saya lakukan ya Bu dalam pembelajaran adalah mencoba membuat video pembelajaran yang menarik dan membuat ice breaking yang sesuai dengan tema Bu. Jadi saya sebelumnya itu membuat video terlebih dahulu, saya persiapkan terlebih dahulu sesuai dengan materinya seperti itu. Baik Bu Rizka, menurut Bu Rizka, untuk memudahkan pekerjaan Bu Rizka, siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Rizka untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah Bu Rizka rencanakan? Yang dapat membantu saya dan memudahkan pekerjaan saya yaitu saya mendapatkan dorongan dan motivasi dari kepala sekolah maupun rekan sejawat Bu, seperti itu Bu. Nah sekarang hal-hal apa saja yang menurut Bu Rizka kita dapatkan dari percakapan awal sampai akhir tadi Bu Rizka? Yang dapat saya pahami yaitu saya dapat memotivasi belajar murid dengan mencoba 3 cara tadi ya Bu. Selain itu menambah wawasan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasinya belajarnya menurun Bu, seperti itu. Baik Bu Rizka, terima kasih sudah mau menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Saya tunggu hasil dari rencana Bu Rizka setelah melaksanakan cara-cara untuk meningkatkan motivasi pembelajaran anak tersebut. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uun untuk waktunya. Ya, sama-sama. Bu Uun, apa yang sudah
sudah dilakukan pada saat melakukan coaching sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Puji Tuhan, Bu Rona, tinggal saya meningkatkan skill untuk menjadi seorang coach dan terus berlatih, mencari literatur, wawasan coach untuk meningkatkan ilmu dan bekal sebagai coach yang profesional. Ya. Dari hasil catatan observasi hari ini yaitu meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada di dalam diri coach. Baik, Bu Rona, terima kasih atas pengamatan yang sudah Bu Rona tadi lakukan. Kemudian ini nanti akan saya jadikan bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seorang coach, Bu Rona. Baik Bu Un, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengidentifikasi sebuah permasalahan dan solusi yang ingin saya kembangkan supaya memudahkan coach dalam mencari atau menyusun sebuah solusi yang diperlukan. Nah, itu semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Terima kasih Bu Rona atas waktunya sudah mau mengobservasi saya sehingga saya dapat meningkatkan